Bangau yang angkuh. Cerita fabel anak. Suatu hari, seekor bangau berjalan dengan anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap ikan sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. "Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil," katanya kepada diri sendiri. "Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti saya." Tak lama, seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. "Tidak," kata sang bangau, "saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu." Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal akhirnya pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang masih belum menangkap ikan pun terpaksa harus memakan siput kecil di pinggiran sungai. Pesan moral dari cerita dongeng anak ini, kita bisa belajar bahwa sikap angkuh hanya akan merugikan diri sendiri. Ulat yang sombong. Cerita fabel anak. Diceritakan di sebuah hutan yang lebat ada 2 ekor ulat. Salah satu ekor ulat bernama Vintu. Ia terkenal ramah, rendah hati, dan baik. Sementara ulat satunya bernama Tufi, memiliki sifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, ketika Vintu tengah mencari makanan, bertemulah dengan Tufi. Vintu pun bertanya untuk meminta makanan Tufi. Namun, ia menolaknya dan tidak mau berbagi makanan dengan Vintu. "Sana, cari makanan lain," tolak Tufi kepada Vintu. Vintu pun menunduk seraya mengatakan, "Baiklah," lalu pergi berlalu. Beberapa hari kemudian, kabar gembira datang untuk seluruh penghuni hutan. Akan ada sebuah pesta yang mengundang semua binatang. Dengan gesit, Puta, sang burung hantu, menyebarkan undangan pesta berbentuk daun tersebut. Para hewan yang sudah mendapatkan undangan pun langsung bersorak gembira. "Asyik!" sorak seekor anak kucing bernama Catia. "Pasti di pesta itu ada banyak makanan lezat dan mengenyangkan. Aku bisa makan dengan puas di sana." "Di sana pasti juga ada banyak biji-bijian," ucap Caki, si ayam jago menanggapi diikuti dengan candaan. "Jadi kalian para ulat tidak perlu khawatir aku memakan kalian." Vintu yang mendengar ucapan teman-temannya hanya bisa tersenyum. Namun, mendadak Tufi berujar, "Ah, apa ini? Hanya pesta kecil seperti ini saja. Lihat saja, suatu hari nanti aku pasti akan membuat pesta yang jauh lebih mewah." "Tufi, kamu tidak boleh sombong begitu," seru Vintu mengingatkan teman ulatnya itu. "Biar saja, mentang-mentang aku kecil dikira nggak bisa membuat pesta besar," balasnya sambil berlalu. Sayangnya, kedua ulat tersebut pada akhirnya justru tak bisa mendatangi pesta hutan yang meriah tersebut. Mereka sudah berubah menjadi kepompong dan bersiap menjadi kupu-kupu yang indah. Di dalam kepompongnya, Tufi yakin kalau setelah berubah menjadi kupu-kupu,
tentu sayapnya akan menjadi lebih indah daripada Vintu. Di sisi lain, Vintu hanya merasakan kebahagiaan karena sebentar lagi akan bermetamorfosis. Beberapa minggu setelahnya, Tufi dan Vintu pun keluar dari kepompong. Namun, siapa sangka kalau rupanya sayap Tufi berwarna hitam saja, sementara Vintu mendapatkan sayap yang indah dan berwarna-warni. Tufi pun langsung menyadari kalau warna sayapnya yang tidak menarik ini diakibatkan sifat angkuh yang dimilikinya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyesali sikapnya selama menjadi ulat. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jauhilah sifat angkuh dan kesombongan, karena pada akhirnya kedua sifat tersebut tak akan memberikan kebaikan dalam hidupmu. Yang ada, kamu justru bisa terjatuh karena keangkuhanmu. Rubah dan burung gagak. Cerita fabel anak. Suatu hari di dalam hutan, Rubah melihat seekor gagak terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan, ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. "Selamat siang, Nyonya Gagak yang cantik," serunya. "Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih, dan bulumu berkilau." Mendengar pujian itu, Gagak menoleh ke bawah. Senang sekali ia mendapati Rubah sedang mengaguminya di sana. Melihat reaksi Gagak, Rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji Gagak lebih jauh lagi. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu," ujar Rubah. Merasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan dagingnya jatuh ke tanah segera diambil oleh Rubah, sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan Rubah sudah jauh pergi, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal sudah lengah hanya karena dipuji. Pesan moral dari cerita ini yaitu, perlunya untuk selalu bersikap waspada dan tidak lengah. Jelaskan bahwa bisa saja ada orang yang memberi pujian hanya karena ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita. Anak katak hijau yang nakal. Cerita fabel anak. Dahulu kala, di sebuah kolam yang luas, tinggallah seekor anak katak hijau dan ibunya. Anak katak tersebut sangat nakal dan tidak pernah mengindahkan kata-kata ibunya. Jika ibunya menyuruhnya ke gunung, dia akan pergi ke laut. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Pokoknya, apapun yang diperintahkan ibunya, dia akan melakukan yang sebaliknya. "Apa yang harus kulakukan pada anak ini?" pikir ibu katak. Kenapa dia tidak seperti anak-anak katak lain yang selalu menuruti kata orang tua mereka? Suatu hari, si ibu berkata, "Nak, jangan pergi keluar rumah karena di luar sedang hujan deras. Nanti kau hanyut terbawa arus." Belum selesai ibunya berbicara,
Anak katak tersebut sudah melompat keluar sambil tertawa gembira. Hore! Banjir, aku akan bermain sepuasnya. Setiap hari, ibu katak menasehati anaknya, namun kelakuan anak katak itu bahkan semakin nakal saja. Hal itu membuat ibu katak murung dan sedih, sehingga dia pun jatuh sakit. Semakin hari, sakitnya semakin parah. Suatu hari, ketika dia merasa tubuhnya semakin lemah, ibu katak memanggil anaknya. Anakku, kurasa hidupku tidak akan lama lagi. Jika aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung. Kuburkanlah aku di tepi sungai. Ibu katak sebenarnya ingin dikubur di atas gunung. Namun karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya. Akhirnya ibu katak pun meninggal. Anak katak itu menangis dan menangis menyesali kelakuannya. Ibuku yang malang, kenapa aku tidak pernah mau mendengarkan kata-katanya? Sekarang dia telah tiada. Aku telah membunuhnya. Anak katak tersebut lalu teringat pesan terakhir ibunya. Aku selalu melakukan apapun yang dilarang ibuku. Sekarang untuk menebus kesalahanku, aku akan melakukan apa yang dipesan oleh ibu dengan sebaik-baiknya. Maka anak katak itu menguburkan ibunya di tepi sungai. Beberapa minggu kemudian, hujan turun dengan lebatnya, sehingga air sungai di mana anak katak itu menguburkan ibunya meluap. Si anak katak begitu khawatir kuburan ibunya akan tersapu oleh air sungai. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke sungai dan mengawasinya. Di tengah hujan yang lebat, dia menangis dan menangis. Kwong, kwong, kwong. Wahai sungai, jangan bawa ibuku pergi. Dan anak katak hijau itu akan selalu pergi ke sungai dan menangis setiap hujan datang. Sejak itulah kenapa sampai saat ini kita selalu mendengar katak hijau menangis setiap hujan turun. Anjing yang serakah. Cerita fabel anak. Seekor anjing terlihat sedang mencuri sepotong daging. Setelah berhasil, ia berlari secepat mungkin menghindari kejaran pemilik daging tersebut sampai akhirnya mengarah ke sebuah sungai. Hahaha, aku berhasil membawa daging segar untuk makan malam, kata si anjing sambil tertawa. Ketika melewati pinggir sungai, anjing itu melihat di bawah ada anjing lain yang membawa sepotong daging juga, sama sepertinya. Ia berpikir untuk mencuri daging milik anjing lain yang berada di bawahnya, agar bisa membawa pulang 2 potong daging. Wah, ada anjing lain yang juga membawa daging. Aku ambil saja kali ya. Jadi aku bisa puas makan daging malam ini, ujar si anjing dalam hati. Anjing itu menggonggong dan menyerang anjing lain hingga potongan daging miliknya terlepas dari gigitan dan jatuh ke dalam air. Namun ia tersadar kalau anjing lain yang ia lihat sebagai musuh adalah bayangan dirinya sendiri di permukaan air sungai. Oh tidak, aku ceroboh sekali. Kenapa aku begitu bodoh sampai menghilangkan daging buruanku? Kata si anjing sambil menangis. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Rasa iri hanya akan membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki, seperti anjing serakah dalam cerita ini. Katak jahat dan tikus petualang. Cerita fabel anak.
Suatu ketika, hiduplah seekor tikus muda yang ingin mencoba mencari petualangan baru. Kemudian, ia berjalan menyusuri pinggiran kolam, di mana di kolam tersebut tinggallah seekor katak. Saat katak tersebut melihat tikus, lalu dia berenang menuju ke tepi kolam di mana tikus itu berada dan berkata, "Hei tikus muda, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" "Aku melihat alam yang indah ini dan aku akan mencoba petualangannya," jawab Red dengan antusias. Dalam benak sang katak memiliki akal licik untuk mengerjai sang tikus. "Wow, ini hal yang sangat menarik. Maukah kamu pergi ke tempatku, wahai tikus muda yang suka berpetualang?" tanya katak itu kepada tikus muda itu. Sang tikus yang sangat ingin berpetualang tidak berpikir panjang lagi, dan ia menerima ajakan sang katak karena dia sangat ingin berpetualang ke seluruh dunia dan melihat segala yang ada di dunia. "Tapi aku tidak pandai berenang, katak," kata tikus muda itu dengan cemas. "Hahaha, kebetulan sekali aku akan mengerjai kamu, wahai tikus muda," ucap sang katak di dalam hati. "Hei, hei, hei, jangan khawatir tikus muda, aku akan selalu di samping membawamu dan berenang di sampingmu dan menjagamu," rayu sang katak dengan sangat manis dan raut wajah penuh senyuman. Sang katak memiliki akal agar sang tikus bisa yakin bahwa katak akan dapat selalu membantu sang tikus saat berenang di kolam. Dia mengikat kaki tikus tersebut ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu, dia melompat ke dalam kolam sambil menarik tikus muda yang polos. Tikus muda terombang-ambing di kolam dan sesekali tenggelam dan kemudian ditarik ke permukaan lagi oleh sang katak. Lalu kembali terombang-ambing dan begitu seterusnya berulang-ulang. Sang tikus yang terbawa-bawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali ke pinggiran kolam. Tetapi sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Dia kemudian menarik sang tikus masuk ke dalam air dan sang tikus muda memohon ampun untuk melepaskannya ke permukaan. Namun, sang katak malah tertawa kegirangan melihat tikus muda tersiksa. Dan di benaknya timbul akal licik lagi. "Ah, aku akan menarik tikus muda ke air yang lebih dalam lagi." Tetapi sebelum sempat sang katak membawa tikus ke air yang lebih dalam lagi, datanglah seekor elang terbang menyambar ke bawah menangkap sang katak. Ketika burung elang mengangkat sang katak ke udara, tali yang mengikat di kaki katak dan tikus terlepas dan membuat tikus yang ikut terangkat ke udara langsung terjatuh ke semak-semak dan sekaligus menyelamatkan sang tikus. Tikus muda melihat ke atas. Sang katak semakin jauh, semakin terlihat kecil dibawa oleh burung elang yang akan menjadi santapan si burung elang.